Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olecha Heningrum dengan NIM 49402000004. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Hani. Alasan sistem perhitungan biaya manufaktur di PT Purindo perlu diperbaiki, yaitu yang pertama, dikarenakan pembebanan biaya kurang akurat. Maka sistem perhitungan biaya itu perlu diperbaiki agar pembebanan terjadi secara akurat dan harga jual produk menjadi lebih akurat. Karena ini disebutkan di halaman 88 bahwa akibatnya harga jual ke pelanggan retail dan pelanggan non-retail untuk per potong sosis adalah sama. Jadi perlu diperbaiki lagi sistem pembebanan biayanya agar pembebanan biayanya itu lebih akurat dan harga jual menjadi lebih akurat. Alasan yang kedua itu disebutkan di sini bahwa para pelanggan non-retail tersebut mengakui bahwa kualitas sosis yang dihasilkan oleh PT Purindo sangat tinggi. Namun jika perusahaan tidak dapat menurunkan harga jualnya, maka para pelanggan tersebut terpaksa beralih ke pemasok lain. Jadi di sini PT Purindo itu harus menelusuri biaya-biayanya lebih lanjut. Dan alasan yang terakhir adalah di sini disebutkan bahwa meskipun proses produksi sudah beralih dari sistem manual ke komputerisasi, tapi sistem perhitungan biayanya belum pernah diubah. Jadi kita itu harus menelusuri lagi mengenai biaya tenaga kerjanya. Karena kan yang tadinya manual memerlukan banyak tenaga kerja menjadi komputerisasi, otomatis tenaga kerjanya berkurang. Langkah-langkah perbaikan sistem perhitungan biaya manufaktur di PT Purindo. Yang pertama itu ada penelusuran biaya langsung atau direct cost tracing. Ini tuh berkaitan dengan biaya kemasan. Menelusuri secara langsung antara biaya per unit retail dengan biaya per unit non-retail. Karena di sini tuh disebutkan bahwa untuk kemasan retail itu kantong plastik yang digunakan itu berwarna, dan untuk non-retail itu kantong plastiknya transparan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas produksi. Mengidentifikasi aktivitas produksi yang ada, kemudian mengambil keputusan apakah ada aktivitas yang perlu dieliminasi atau adakah aktivitas yang perlu digabung. Aktivitas-aktivitas itu ada di halaman 93. Nah, kalau menurut saya itu aktivitas yang perlu digabung itu misalnya persiapan pengemasan dengan pengemasan sosis. Dan yang terakhir adalah alokasi. Produksi sosis merupakan dasar dari alokasi pemotongan sosis. Untuk klasifikasi biaya-biayanya itu ada biaya di tingkat unit yang dihasilkan. Nah, biaya di tingkat unit yang dihasilkan itu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada juga biaya di tingkat batch yang meliputi biaya manajer produksi dan biaya penyelia produksi. Kemudian ada biaya untuk memelihara produk yang meliputi biaya iklan, biaya operasional truk pengiriman, biaya departemen pemasaran, biaya departemen pengiriman, biaya departemen teknik produksi, biaya kemasan, biaya pimpinan perusahaan, biaya departemen administrasi dan umum. Yang keempat ada biaya pemeliharaan fasilitas yang meliputi
biaya pemeliharaan gedung kantor, biaya asuransi gedung kantor, biaya penyusutan gedung kantor, biaya pemeliharaan kendaraan kantor, biaya kebersihan kantor, biaya operasional kendaraan kantor, biaya perawatan truk pengiriman, biaya air pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya kebersihan pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya seragam karyawan pabrik, dan biaya bahan tidak langsung seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Kemudian kita masuk ke perhitungan alokasi subsidi silang. Nah, itu di halaman 94 ada informasi lagi. Jumlah kemasan produk yang dihasilkan selama tahun 2015 adalah untuk produk retail itu 800.000 kemasan, dan untuk produk non-retail itu 320.000 kemasan. Biaya Departemen Teknik selama tahun 2015 adalah sebesar 216.960.000, dan alokasi waktu dari Departemen Pemasaran itu 10% untuk melayani pelanggan produk retail dan 90% untuk melayani non-retail. Langsung aja dibuat tabel. Untuk produk retail itu jumlah kemasannya 800.000, dan untuk non-retail itu 320.000. Kemudian jumlah potongan sosis per kemasan itu didapat dari halaman 87. Untuk produk retail 10 dan non-retail itu 10, dan untuk non-retail itu 100. Jumlah potongan sosis produksi merupakan hasil kali dari jumlah kemasan dan jumlah potong sosis per kemasan. Untuk produk retail itu 800.000 dikali dengan 10 jadinya 8 juta, dan untuk produk non retail itu 320.000 dikali dengan 100 hasilnya 32 juta. Kemudian itu dijumlah hasilnya adalah 40 juta. Untuk jumlah batch itu didapat dari jumlah potongan sosis produksi dibagi 10.000. Karena kan per batchnya itu 10.000. Jadi untuk retail itu 8 juta dibagi 10.000 hasilnya 800, dan untuk non retail itu 32 juta dibagi 10.000 hasilnya 3.200. Kemudian untuk biaya kemasannya itu didapat dari itu ada di halaman 90. Untuk retail itu 120. Kemudian kita kalikan dengan jumlah kemasan tadi 800.000, hasilnya itu 96 juta, dan untuk non retail itu 600 dikali dengan 320.000 hasilnya 192 juta. Kemudian dijumlah hasilnya 288 juta. Untuk presentasi didapat dari 8 juta dibagi dengan 40 juta itu 20%, dan untuk non retail itu 32 juta dibagi dengan 40 juta hasilnya 80%. Kemudian presentasi itu dikalikan dengan jumlah biaya kemasan yang sudah tadi kita hitung, yaitu 288 juta. Alokasi biaya produk retail 20% dikalikan dengan 288 juta hasilnya 57.600.000, dan untuk non retail itu 80% dikalikan dengan 288 juta hasilnya itu 230.400.000. Kemudian dijumlah hasilnya sama dengan yang tadi 288 juta.
Untuk alokasi biaya sistem ABC atau alokasi biaya ke departemen teknik, itu kita buat dulu tabelnya. Untuk retail itu jumlah per batchnya 800 didapat dari 800.000 dibagi 10.000 seperti yang tadi itu. Kemudian non retail itu 320.000 dibagi dengan 10.000 3.200. Kemudian jumlah hasilnya 4.000. Untuk waktu persiapan itu ada di halaman 90. Untuk retail itu 20 dan non retail itu 10. Kemudian dikali total waktu persiapan itu dari 800 dikali dengan 20 hasilnya 16.000. Dan untuk non retail 3.200 dikali 10 hasilnya 32.000. Kemudian dijumlah hasilnya 48.000. Untuk presentasinya sendiri didapat dari untuk retail itu 16.000 dibagi dengan 48.000 hasilnya 33 1/3%. Dan untuk non retail 32.000 dibagi dengan 48.000 hasilnya itu 66 2/3%. Alokasi biaya ke departemen teknik. Nah, total alokasi biaya di departemen teknik itu ada di halaman 94. Tadi dikatakan sejumlah 216.960.000. Kemudian untuk alokasi biaya itu presentase dikalikan dengan jumlah alokasi biaya yang tadi itu. Jadi untuk retail itu 33 1/3% dikalikan dengan 216.960.000 hasilnya 72.320.000. Dan untuk non retail itu 66 2/3% dikali dengan 216.960.000 hasilnya 144.640.000. Untuk alokasi biaya departemen teknik sistem biaya saat ini, untuk retail itu 8 juta dari 800.000 dikali 10, dan yang non retail itu dari 320.000 dikali dengan 100 hasilnya 32 juta. Kemudian di total hasilnya 40 juta. Presentasinya 20% dan 80%, itu dari 8 juta dibagi 40 juta hasilnya 20% untuk retail, dan untuk non retail itu 32 juta dibagi dengan 40 juta hasilnya 80%. Kemudian itu tahap selanjutnya seperti yang tadi, total alokasi biaya departemen teknik itu kan 216.960.000 dikalikan dengan presentase. Jadinya untuk retail 20% dikalikan 216.960.000 hasilnya 43.392.000. Dan untuk non retail itu 80% dikalikan dengan 216.960.000 hasilnya itu 173.568.000. Begitulah alokasi biayanya. Kemudian masuk ke nilai subsidi antar produk. Dibuat tabel keterangan produk retail, produk non retail. Sistem perhitungan biaya saat ini. Untuk biaya kemasan di produk retail itu tadi ada 57.600.000, dan untuk produk non retail itu 230.400.000. Kemudian untuk biaya departemen teknik produk retail itu ada
43.392.000, dan untuk produk non retail itu 173.568.000. Kemudian kita total. Untuk total produk retail itu 100.922.000, dan untuk produk non retail totalnya 403.968.000. Sistem perhitungan biaya ABC untuk biaya kemasan itu tadi 96 juta untuk produk retail dan 192 juta untuk produk non retail. Biaya departemen tekniknya untuk produk retail itu 72.320.000, dan untuk produk non retail 144.640.000. Kemudian di total juga seperti tadi. Total biaya untuk retail itu 168.320.000, dan untuk non retail itu 336.640.000. Kemudian kita kurangkan nih yang di produk retail yang tadi sistem perhitungan biaya saat ini itu kan 100.922.000 dikurangi dengan total biaya sistem perhitungan ABC 168.320.000. Hasilnya itu minus 67.328.000. Dan untuk yang non retail juga sama, dikurangan antara total biaya sistem perhitungan saat ini dengan total biaya sistem perhitungan biaya ABC, yaitu 403.968.000 dikurangi dengan 336.640.000. Hasilnya adalah 67.328.000. Jadi dapat kita ketahui untuk pembebanan biaya itu di produk retail minus 67.328.000, dan untuk non retail positif 67.328.000. Berarti itu dapat disimpulkan bahwa nilai subsidi antar produk itu adalah senilai 67.328.000. Sekian pembahasan mengenai PT Purindo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.